Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, judul khotbah saya pagi ini adalah Allah galau. Nah, mungkin Anda berpikir, wah ini bahaya ini. Masa Allah galau? Tidak boleh Allah galau ya. Tidak mungkin Allah galau. Galau di sini itu adalah kepanjangan dari atau kependekan dari God always listening and understanding. Disingkat galau. Gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Itulah sebabnya dia melihat, dia mendengar, dan dia menjawab doa orang yang berseru kepadanya. Orang yang berteriak, orang yang meminta pertolongan kepadanya. Jadi karena Allah itu adalah Allah yang selalu mendengar dan mengerti, maka kita harus meresponinya dengan baik. Kita harus bertindak sesuai dengan karakteristik Allah itu sebagai orang Kristen. Nah, itulah sebabnya saya ingin membagikan satu bagian firman Tuhan pada pagi ini tentang bagaimana merespon Allah yang galau itu tadi. Allah yang God always listening and understanding. Kita buka Mazmur nomor 5. Mazmur nomor 5. Kita akan baca berurutan ya. Satu bagian lalu kita akan membahasnya. Kemudian kita akan melanjutkan lagi bagian teks selanjutnya untuk membahas teks itu. Saya baca dulu ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Nah perhatikan di sana Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena Allah itu adalah Allah yang selalu mendengar dan mengerti dan memahami, maka yang pertama yang harus menjadi respon kita adalah berserulah kepadanya. Kalau dalam pengertian galau yang sebenarnya kita selalu galau, banyak situasi yang membuat kita galau, banyak kejadian, banyak pergumulan, banyak hal di dunia ini yang sering kali membuat hati kita galau dalam pengertian sebenarnya. Tetapi kegalauan kita itu haruslah ditindaki bukan dengan mengeluh sepanjang hari atau mentangisi kondisi hidup ini, tidak, tetapi berserulah kepada Tuhan. Karena dia mendengar dan memahami kita. Perhatikan teks ini. Pemazmur berteriak kepada Tuhan, berilah telingamu kepada perkataanku. Ini tentu adalah bahasa puitis ya. Lalu dia berkata, indahkanlah keluh kesahku. Teriakan ini seolah-olah Tuhan begitu jauh dan lupa untuk mendengarkan dia. Dan ini bahasa ungkapan hati sang pemazmur. Dia berseru sesuai dengan apa yang ada dalam sanubarinya. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 10, Tuhan Yesus menceritakan ini kepada murid-murid dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dikatakan begini, lalu katanya kepada mereka, di sini setelah dia mengajarkan cara berdoa, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Maka ia
yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu, saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kawan saya pernah bilang begini, jika kamu butuh pertolongan, ketoklah pintu surga, bukan pintu pengusaha. Nah Bapak Ibu, ini memang yang seringkali terjadi ya, dalam kehidupan banyak orang. Dia lebih cenderung mencari pertolongan di tempat-tempat yang terlihat secara kasat mata. Yang nampak lebih real, yang nampak lebih nyata, lebih bisa dipegang, diraba, dilihat dengan mata jasmani. Tetapi bagi seorang yang percaya kepada Allah, mata rohaninya melihat bahwa Allah ada. Dan Allah yang ada itu adalah Allah yang hidup. Itulah sebabnya dia berseru kepadanya. Meminta ketika dia berada dalam pergumulan, ketika berada dalam persoalan hidup, dalam beban hidup, dalam berbagai macam kebutuhan. Dia bukan mencari manusia, dia bukan mencari orang-orang yang dianggapnya mampu. Tetapi dia mencari Tuhan. Dia berseru kepada Allah. Inilah orang percaya sesungguhnya. Mata jasmani kita tentu tidak dapat melihat Allah. Tetapi hati, mata rohani kita tahu bahwa dia ada. Kita melihat dia di dalam iman kita. Itulah sebabnya jangan ragu untuk berseru. Berserulah karena dia mendengar dan mengerti engkau. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10 berkata begini. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Ayat 10. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap engkau. Seperti biasanya, pemazmur itu dalam bagian ini, dalam teks ini, pemazmur juga mengkontraskan antara orang fasik dan dirinya sebagai orang yang percaya kepada Allah. Karena di situ dikatakan ayatnya yang ke-8, tetapi aku. Jadi dia bicara tentang orang fasik terlebih dahulu, lalu dia menunjukkan ciri-ciri mereka, apa yang mereka lakukan di sana. Lalu kemudian dia menunjuk kepada dirinya, tetapi aku ya Tuhan, aku berbeda. Gitu. Tentulah ini bukan ungkapan kesombongan rohani, tidak. Ini fakta yang dituliskan melalui sebuah lagu, dinyanyikan oleh umat. Jadi Mazmur ini terkandung pengajaran untuk menunjukkan bahwa
yang benar engkau harus hidup sebagai orang benar, bukan sebagai orang fasik. Orang yang ditebus keluar dari perbudakan oleh Allah harusnya tunduk kepada Allah, menyembah kepada Allah. Orang yang ditebus oleh darah Kristus di atas Kalvari juga seharusnya menjadi seorang hamba Kristus yang tunduk mutlak beribadah hanya kepada Dia. Itu seharusnya. Itulah sebabnya pemazmur mengkontraskan dirinya sebagai orang benar, sebagai seorang yang menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah di dalam ayatnya yang ke-8 sampai 9 itu, dengan orang fasik. Dikatakan orang fasik membual, membenci, menyukai kejahatan, suka berbohong, membinasakan orang, menipu, menumpah darah. Ini ciri orang fasik. Kalau dalam KBBI, fasik itu artinya tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Jadi buruk kelakuannya, jahat, berdosa besar. Itu orang fasik. Orang fasik nampak dari perilakunya. Jadi memang kepercayaan seseorang kepada Allah itu harus dibarengi dengan perilaku hidupnya. Kita tidak bisa berteriak-teriak, aku percaya Allah, aku percaya kepada Allah. Tetapi kelakuannya buruk. Kita tidak bisa begitu. Karena itu akan bertentangan dengan pengakuan mulut kita. Gitu. Cara hidup seseorang itu didasari oleh keyakinannya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengkontraskan dirinya dengan orang fasik itu. Ada dua macam orang ya, menurut ada sebuah tulisan, saya sudah membacanya jauh, sudah lama sekali ya. Ada dua macam orang Kristen katanya. Pertama, orang Kristen yang modelnya seperti termostat. Dan yang kedua, orang Kristen yang modelnya termometer. Yang termometer dulu. Termometer kita tahu adalah alat pengukur suhu. Kita taruh di sebuah ruangan dan dia akan menunjukkan berapa derajat suhu di dalam ruangan itu. Jadi termometer itu akan kelihatan air raksanya naik atau turun. Kalau suhunya naik, dia naik. Kalau suhunya turun, dia turun. Itu petunjuknya. Itu termometer karena gunanya untuk itu. Jadi orang Kristen yang tipe termometer ini katanya adalah orang Kristen yang selalu dipengaruhi oleh lingkungannya. Kalau lingkungannya buruk ya dia juga ikutan buruk. Kalau dia lingkungannya baik ya dia akan baik. Jadi dia seperti papan selancar di atas lautan ya. Terombang-ambing ke sana kemari. Tetapi yang termostat ini rupanya dia bukan alat pengukur suhu tetapi dia pengatur suhu. Jadi kalau dalam ruangan dingin dia akan menghangatkan, dalam ruangan agak hangat dia akan mendinginkan. Kira-kira seperti itu. Nah pertanyaannya adalah, saudara orang Kristen yang mana? Semacam apa? Karena memang lingkungan kita itu sangat mempengaruhi cara kita hidup. Dan banyak kali lingkungan kita atau dunia ini menggiring kita ke tempat yang salah. Kadangkala cara masuknya halus, kadangkala juga langsung ketahuan, oh ini salah ini. Tapi banyak kali banyak pemikiran-pemikiran yang sebenarnya sedang membawa kita kepada hal yang sesat. Dan repotnya kita kesulitan untuk mendeteksi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin saya adalah karena kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu mendengar, Allah yang selalu mengerti, memahami, maka kita harus bertahan dalam kebenaran. Bertahan dalam kebenaran. Meskipun mungkin orang lain bilang,
ini yang benar. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran firman, maka kita harus menghindarinya, kita harus menjauhinya. Mampukah kita melakukannya? Akan mampu jika kita benar-benar memahami bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang selalu mendengar dan mengerti. God always listening and understanding. Jadi itu yang kedua. Yang pertama tadi, berserulah kepadanya. Yang kedua, bertahanlah dalam kebenaran. Dan yang ketiga, perhatikan ayatnya yang ke-11. Ayat 12. Tetapi semua orang yang berlindung padanya akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihimu. Nah, di situ dikatakan orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Jadi B yang ketiga adalah bersukacitalah. Because God always listening and understanding, maka bersukacitalah. Berserulah, bertahanlah dalam kebenaran, bersukacitalah. Coba perhatikan apa yang menjadi sumber sukacita pemazmur. Semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Dikatakan di sana, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka. Jadi sukacita orang Kristen, sukacita orang percaya itu didasarkan atas perlindungan, naungan Tuhan. Ini yang menjadi penyebab utama mengapa kita harus bersukacita. Karena engkau akan bersukaria orang yang mengasihi namamu. Jadi sumber sukacita kita atau alasan dasar kita bersukacita adalah karena Allah. Bukan karena hal yang lain. Karena Allah yang bertindak, memberi perlindungan, memberi anugerah, memberi kasih karunia kepada kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan ya. Selain kami juga ada persembahan kasih dari gereja tentunya secara tetap. Ya seringkali juga kami mendapat semacam bonus lah dari jemaat ya. Kadang berupa beras, kadang berupa sayur, kadang berupa ikan, dan tentu saja amplop yang berisi duit. Itu sudah semacam bonus bagi kami. Gitu. Nah, coba bayangkan jika Anda berada dalam keadaan yang memang sedang sangat butuh. Sedang tidak ada beras, sedang tidak ada sayur, sedang tidak ada lauk pauk atau tidak ada uang. Lalu tiba-tiba ada seorang datang dan bilang begini, Pak, ini ada sedikit beras untuk Bapak, atau Pak ini ada sedikit uang dan seterusnya. Wah tentu hati ini senang sekali. Kita bergembira sekali karena hal itu. Tetapi kalau sukacita kita atau kegembiraan kita hanya karena ada pemberian-pemberian, ada berkat. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau hidup sedang dalam kesusahan dan semua yang saya katakan tadi tidak datang? Apakah sukacita kita akan bertahan atau tidak? Nah, sukacita orang percaya itu bukan karena ada hal-hal baik datang kepada dirinya saja. Bukan. Bukan hanya karena ada berkat yang bisa kita lihat secara kasat mata. Bukan hanya karena ada uang, bukan hanya karena ada perlindungan secara fisik, bukan. Tapi sukacita orang Kristen itu asalnya dari Tuhan. Itulah sebabnya Paulus
berkata kepada orang-orang Filipi, meskipun dia ada dalam penjara, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang menjadi alasan kita bersukacita. Karena kita tahu persis, kita alami, kita rasakan bahwa Allah menaungi, melindungi, memberkati kita. Dan itu berlaku kekal bagi orang percaya. Ini sumber sukacita orang Kristen. Jadi karena Allah itu adalah Allah yang galau. God always listening and understanding. Maka kita harus bersukacita. Amin. Baik, yang keempat, ayat 13, Mazmur ini ditutup dengan sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerah seperti perisai. Wow. Jadi Mazmur ini menunjukkan sebuah kredo, sebuah pengakuan iman. Bahwa memang ada pergumulan, memang ada kesulitan dalam hidup ini. Memang ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita hancur secara fisik. Kita menderita. Tetapi kita tahu persis bahwa ada berkat, perlindungan, dan tuntunan dari Allah kepada setiap orang yang percaya. Ingatkah apa yang terjadi, apa yang dilakukan Yesus waktu dia naik ke surga? Pertama dia berkata, segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku. Kamu pergilah. Aku menyertai kamu hingga akhir zaman, kata Tuhan. Penyertaan Tuhan itu berlangsung selama-lamanya bagi orang percaya. Lalu kemudian waktu dia naik, dia mengangkat tangannya. Sampai awan menutupinya. Setelah itu ada malaikat datang. Lalu kemudian malaikat itu berkata kepada para murid yang mendongak ke atas itu. Mengapa kamu menengok melihat ke atas? Dia akan datang seperti dia naik. Dia memberkati kita selama-lamanya. Bahkan sampai dia turun kembali menjemput kita. Dia tetap mengangkat tangannya memberkati kita. Nah, inilah sebuah fakta yang seringkali terlupakan oleh banyak orang. Inilah sebuah kenyataan yang Alkitab nyatakan, yang seringkali membuat, yang seringkali tidak dipahami oleh orang. Bahwa berkat itu bukan hanya sekadar materi. Kalau kita mengukur berkat hanya sekadar apa yang kita dapat untuk menyenangkan hati, menyenangkan tubuh jasmani kita, wah, kita rugi besar. Kenapa? Karena berkat yang Tuhan berikan buat kita itu melebihi materi. Melebihi apa yang bisa kita lihat dengan mata kita. Melebihi dari apa yang kita pikirkan. Bukankah itu yang firman Tuhan katakan? Jadi jangan sekali-kali mengukur berkat Tuhan itu hanya sampai kepada apa yang kita bisa lihat, kita raba, dan kita makan. Karena berkat Tuhan lebih dari itu. Jadi sebab Allah selalu mendengar dan memahami. Maka yang pertama berserulah kepadanya. Yang kedua bertahanlah dalam kebenaran. Yang ketiga bersukacitalah. Dan yang keempat berkat Tuhan selalu melimpah bagi setiap kita. Kredo kita itu. Mari kita berdoa.